Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ariyanti dari SDN 3 Cangkuang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Nah, di dalam kegiatan ini saya akan melaksanakan praobservasi tentang modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Riki Ramdhani, dan Bapak Riki Ramdhani ini akan menjadi objek pengamatan saya di dalam kegiatan ini. Nah, baiklah Bapak Riki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja dan selalu bahagia. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, Bapak, di dalam kegiatan praobservasi ini, saya akan mencoba menggali apa saja yang ada di dalam rencana pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan di dalam kelas pada saat observasi dengan saya. Nah, baik, kita langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan pertama. Siap. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertamanya, tujuan pembelajaran dalam rencana pembelajaran yang Bapak buat ini apa sih? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan ATP yang sudah saya rumuskan, di ATP tersebut memuat siswa dapat menganalisis perubahan wujud zat. Nah, dari ATP tersebut saya rumuskan menjadi TP sesuai dengan koridor-koridor yang sudah biasa, yaitu ABCD, Audien, Behavior, Condition, dan Degree. Nah, dari ATP tersebut saya rumuskan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video, siswa dapat menganalisis perubahan wujud zat di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengaitkan pengaruh panas dan dingin pada perubahan wujud benda di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat bereksperimen secara sederhana dalam perubahan wujud benda. Nah, ini 3 tujuan yang ingin saya rumuskan pada pembelajaran kali ini. Semoga 3 tujuan ini tercapai, Ibu. Iya, jadi di dalam tujuan pembelajaran rencana yang Bapak udah buat itu ada 3 ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya di dalam kelas ya Pak ya? Amin. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk arah pengembangannya nih Pak, ya, apa sih yang Bapak ingin kembangkan kepada siswa nantinya di dalam kelas? Untuk hal yang ingin saya kembangkan pada siswa-siswa saya, setidaknya ada 5 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang pemahaman dasar tentang materi tersebut, di mana saya berharap siswa saya memahami bahwa ada perubahan wujud benda di lingkungan sekitar kita. Apa itu perubahan wujud benda, apa saja contoh-contohnya, dan bisa mengaitkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentang berpikir praktis, di mana dalam pembelajaran tersebut akan ada eksperimen yang sederhana, dan dari eksperimen tersebut siswa-siswa saya bisa mengolah eksperimen tersebut dan bisa meneruskan perubahan-perubahannya. Yang ketiga, berpikir kritis, di mana siswa-siswa saya bisa menganalisis perubahan wujud-wujud benda di lingkungan sekitar. Yang keempat, bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa ada perubahan wujud benda di lingkungan sekitar kita? Contohnya bisa misalkan memasak, apa saja perubahan wujud bendanya dan mengapa. Lalu misalkan siklus air, mengapa bisa terjadi siklus air. Dan saya berharap siswa saya bisa memahami dan menjelaskan bahwa perubahan wujud benda itu ada di sekitar kita dan bisa menjelaskan perubahan itu. Dan terakhir, yang ingin saya kembangkan adalah kolaborasi, di mana di pembelajaran ini akan saya tekankan tentang kolaborasi, di mana siswa saya bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa lainnya dan juga dengan guru, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu 5 hal yang ingin saya kembangkan di siswa saya pada pembelajaran itu. Iya, jadi Bapak ada 5 hal yang ingin dikembangkan ya oleh Bapak di dalam kelas. Yang pertama, pemahaman dasar, lalu ada berpikir praktis, berpikir kritis, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, lalu yang terakhir kolaborasi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nanti di dalam melaksanakan pembelajarannya, Bapak akan menggunakan model pembelajaran apa sih kepada anak-anak di dalam kelas nantinya? Untuk model, jadi gini Bu ya, salah satu hal yang membuat pembelajaran itu sukses adalah pembuatan atau rumusan model yang tepat yang diterapkan pada pembelajaran hari itu. Iya. Nah, setelah saya memilih dan memilah,
saya rasa yang cocok dan tepat pada materi itu adalah problem based learning atau PBL, di mana PBL ini akan menekankan pada siswa untuk mengembangkan berpikir kritis, sehingga akan meningkatkan pikiran yang kritis pada siswa-siswa saya, dan itu akan berkaitan erat dengan materi yang akan saya berikan kepada Anda. Iya, berarti untuk model pembelajarannya memakai PBL ya Pak ya? Betul. Iya, semoga nanti ketika pembelajaran di kelasnya Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan sintak-sintak yang ada di dalam model pembelajaran PBL tersebut. Ya, nah baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk strategi pembelajaran apa nih yang akan Bapak nanti gunakan di dalam kelas tersebut? Untuk strategi agar runtut dengan model pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran kooperatif dulu, di mana pembelajaran kooperatif itu menuntut siswa untuk berkolaborasi antar siswa lainnya, sehingga siswa saya mengalami masalah yang nyata pada materi tersebut, dan siswa saya bisa memecahkan masalah tersebut secara kolaborasi. Dan saya rasa untuk materi ini sesuai dengan model yang tadi sudah saya rencanakan, strateginya memakai pembelajaran yang kooperatif. Begitu. Jadi untuk strateginya adalah pembelajaran yang kooperatif. Iya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di dalam pembelajaran nantinya, Bapak kan pasti akan menggunakan penilaian Pak untuk peserta didik. Nah, coba penilaian apa yang akan Bapak nanti gunakan di dalam kelas? Ya baik, untuk penilaian Bu ya, itu sangat bermanfaat untuk kita dalam mengukur kemampuan siswa. Nah, untuk penilaian ini saya gunakan dua penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, dan yang kedua penilaian keterampilan. Di mana untuk penilaian pengetahuannya saya berikan penilaian secara teks. Saya memberikan 5 buah butir soal, di mana satu buah soalnya bernilai 20. Artinya ketika siswa mampu menjawab semua pertanyaannya, mereka akan mendapatkan nilai 100. Itu untuk penilaian kemampuan. Untuk penilaian keterampilannya, saya menggunakan hal-hal atau rubrik-rubrik yang berkaitan tentang keterampilan mereka. Contohnya, misalkan dalam pembuatan kelompok, dalam keaktifan belajar, keaktifan berdiskusi, juga hasil akhirnya, dan terakhir tentang hasil presentasinya. Mungkin itu untuk penilaiannya akan saya gunakan pas waktu pembelajaran nanti. Iya, jadi Bapak akan menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ketika nanti di dalam kelas ya. Iya, baik. Untuk selanjutnya nih, untuk pelaksanaannya, Bapak akan melaksanakannya di kelas berapa? Untuk pelaksanaannya, karena materi tersebut ada di kelas B, ya, dan kebetulan juga saya ada di jenjang mengajar di kelas 4, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran itu di kelas 4. Di kelas 4 ya Pak? Iya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, untuk Bapak. Untuk kegiatan nanti ketika observasi kan Bapak akan didampingi oleh saya ya. Iya, ketika di dalam kelas. Bapak untuk pelaksanaannya hari apa? Untuk pelaksanaannya sesuai dengan program itu tanggal hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Oh iya. Jadi nanti di kelas itu saya akan mencoba untuk mengobservasi Bapak. Saya akan menilai apakah Bapak sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang Bapak buat, seperti itu. Alhamdulillah nih Bapak ya, untuk pertanyaannya sudah selesai. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan dan sudah kita obrolkan barusan itu bisa terlaksana di dalam kelas. Seperti tujuannya bisa tercapai oleh peserta didik, lalu Bapak pun bisa melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan model strategi yang sudah Bapak rencanakan. Amin. Iya. Nah mungkin itu saja ya Pak ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga nanti ketika hari H observasinya Bapak diberikan keadaan sehat walafiat, saya pun sama. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali ya sudah mau menjadi objek pengamatan saya di dalam tugas modul 2.3 ini. Semoga di hari berikutnya ketika kita bertemu, kita pun diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Amin ya Allah. Nah baiklah, untuk kegiatan praobservasi ini alhamdulillah sudah selesai dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sekarang pagi menuju siang, Bapak harapkan semangatnya masih pagi. Ya, makanya Bapak akan bilang selamat pagi dan seperti biasa kalian jawab juga dengan semangat pagi. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Kumaha barudak? Semangat ya. Gimana? Enak duduknya? Sampai Bapak mulai, tapi duduknya masih nggak nyaman. Nyaman semua? Ya, sekarang udah siang, udah jam 10:30, tapi Bapak harapkan semangatnya masih pagi. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita, kegiatan kita sama belajar adalah tabungan kita untuk masa depan. Ya, jadi jangan jadikan belajar itu sebagai sebuah beban, tapi jadikan belajar itu sebagai sebuah tabungan kita untuk di masa depan. Seperti kamu sekarang tiap hari nabung ya, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Buat apa itu? Buat tabungan kamu masa depan. Nah, sekarang juga belajar juga sama. Belajar itu merupakan tabungan kamu untuk masa depan. Siapa yang hari ini bersungguh-sungguh, berarti nanti masa depannya juga akan cerah. Ya, dan jangan lupa ada 2 orang yang menunggu kamu di rumah. Siapa? Orang tua kamu. Ya, yuk kita sama-sama buat mereka tersenyum dengan usaha kita belajar setiap hari. Siap ya? Siap. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin dulu sedikit menyanyikan lagu. Ya, apa lagunya? Seperti biasa yang selalu kita lakukan di tiap pagi. Ya, lagu pelajar Pancasila. Siap? Siap. Coba semuanya berdiri. Ketika Bapak bilang 1, 2, 3, semuanya mulai siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, koordinasi dan bernalar kritis. Temukan. Ya, baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zat dan ya, ataupun materi serta wujud zat. Ada yang masih ingat materi itu apa? Coba cum aja, cum. Apa kayak segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tepuk tangan buat mereka. Ada lagi yang mau menyempurnakan apa itu materi? Jamila mau? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemarin kita sudah belajar. Wujudnya ada berapa? Ada 3. 1 padat, 2 itu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu ataupun kemarin. Ya. Nah, sekarang kita menginjak kepada perubahannya. Ya. Tapi sebelum Bapak ajarkan, sebelum kita belajar tentang itu, Bapak rumuskan dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah kita bisa menganalisis perubahan wujud benda. Yang minggu lalu kemarin kita sudah belajar tentang wujud bendanya. Nah, wujud benda itu bisa berubah. Nah, makanya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita bisa menganalisis perubahan wujud benda itu. Ya, selain bisa menganalisis, kita juga bisa mengaitkan pengaruh panas dan dingin terhadap perubahan wujud benda. Karena perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh panas atau dinginnya suhu itu. Ya, siap? Siap. Cik, kira-kira sebelum Bapak mulai,
pernah nggak kalian melihat perubahan wujud pada benda yang sudah kemarin kita bahas? Kan ada padat, ada cair, ada gas. Pernah nggak kamu sehari-hari melihat kegiatan itu? Apa perubahan itu? Pernah? Apa contohnya? Es. Gimana? Berubah dari apa menjadi apa es teh? Cair menjadi padat. Tangan dua. Ada lagi pernah lihat? Dapat? Apa dapat? Uap teh. Dari cair menjadi gas. Kalau kegiatan dalam sehari-harinya apa kira-kira? Pernah lihat apa? Pernah lihat pas jadi pas cair Pas memasak air. Tepuk tangan buat tepuk. Kamu juga ya udah punya lah sedikit-sedikit pemahaman tentang itu. Karena Bapak yakin setiap hari kamu melihat atau mengetahui perubahan itu. Tetapi dengan hari ini, dengan materi hari ini, kita bisa mengetahui pemahaman dasarnya. Ya, karena secara keseluruhan Bapak yakin kalian sudah pernah mengetahui atau pernah melihat. Nah, maka dari itu hari ini kita kuatkan lagi pemahaman dasarnya masalah itu. Siap ya? Siap. Materi di sini adalah tentang perubahan wujud zat. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan kasih dulu satu lembar soal tentang pemahaman kamu tentang perubahan wujud zat. Bapak bagikan satu orang satu ya. Baik, Bapak bagikan satu orang satu ya. Bentar dong, tuh. Bentar dong. Santai. Belajar itu kuncinya adalah bahagia. Kuncinya adalah senang. Jika perasaan kamu sudah senang, belajar pun akan mudah. Tapi kalau saat kamu belajar perasaannya tegang, takut, sedih, insya Allah nggak akan masuk ilmunya. Bahagia nggak di sini? Bahagia. Coba tepuk semangat dulu bisa? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, di sini kamu cukup menghubungkan gambar dengan kata yang ada di kanan. Ya, yang sebelah kiri itu adalah gambar tentang perubahan wujud benda, yang sebelah kanan adalah katanya. Silakan cukup hubungkan saja. Jangan takut salah. Ini adalah penilaian awal. Ya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana kamu mengetahui tentang perubahan wujud benda. Ya, sekali lagi jangan takut salah. Silakan isi saja sesuai yang kamu tahu. Siap? Gas good. Untuk gambar nomor 1 yang di sebelah kiri itu kamper. So, jangan takut salah, silakan hubungkan saja. Gambar yang kedua itu adalah air yang tetesan air yang ada di kaca jendela.
dalam karetan hidrokarbonnya. Nomor 4 itu es yang ada di freezer. Sudah, waktunya habis. Silakan kumpulkan di ketua kelompok masing-masing, lalu kasih ke Bapak. Habis. Habis. Sudah semua? Sudah semua? Udah. Baik. Dari jawaban yang kamu sudah isi, ini secara keseluruhan sudah betul ya. Cuman ada beberapa orang yang masih salah untuk menghubungkannya. Tidak apa-apa. Kita sekarang belajar. Yuk kita evaluasi. Yuk kita pelajari. Ini kan gambarnya ya, yang sudah kamu kerjakan ya. Di sini gambar yang pertama ada gambar kapal. Yang kedua ada gambar tetesan-tetesan air yang ada di kaca jendela. Yang ketiga ini adalah gambar memasak air. Ya, yang ketiga ini adalah gambar es yang ada di freezer. Yang ketiga ini gambar es yang berubah menjadi air. Yuk kita evaluasi. Yang ini kamper kita hubungkan kemana? Menyublim, betul. Kenapa? Karena kamper ini bentuknya padat. Nah, kapan berubahnya? Berubahnya itu ketika mendapatkan suhu yang panas, sehingga lama-kelamaan akan menjadi gas. Ya, sehingga kamper ini akan berubah menjadi gas dan disebutnya adalah menyublim. Yang kedua, ini adalah tetesan-tetesan air yang ada pada jendela. Cik, kira-kira ini sebelum jadi air di kaca jendela, jadi sebelumnya apa dulu? Apa? Gas atau udara atau uap. Kenapa menjadi tetesan-tetesan air? Karena suhunya dingin. Ya, lama-kelamaan akan menjadi air. Makanya dilihatnya biasanya pagi-pagi, ya, subuh itu di kaca jendela kita ataupun di dedaunan, di tumbuhan itu ada tetesan-tetesan air. Paham ya? Kita nanti kaitkan dengan panas dan dinginnya ya. Ini hanya awalnya dulu. Ini berarti mengembun. Yang ketiga, ini ada gambar panci, di atasnya ada air. Ya, kira-kira berubahnya jadi apa? Jadi, nah, disebutnya apa di sini? Nah, yang ini apa? Membeku. Kenapa disebut membeku? Karena yang tadinya cair menjadi padat atau beku. Beku itu padat, ya, nama lainnya padat, keras. Makanya disebutnya beku. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, ini ada gambar es. Lama-kelamaan ini menjadi air. Disebutnya apa? Mencair. Baik, ya, hampir keseluruhan sudah betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk lebih memahami pengetahuan kita dan kita bisa menganalisis semua perubahan-perubahannya, maka dari itu yuk kita semua yang ada di sini untuk melakukan percobaan yang sederhana di luar kelas. Mari kita keluar. Ya, baik ya, sudah. Ya, baik, di sini adalah percobaan yang sederhana tentang pengaruh panas ataupun dingin terhadap perubahan wujud benda. Nah, benda yang dimaksud di sini adalah es, ya. Karena sejatinya perubahan wujud benda itu bisa diartikan perubahan bentuk A ke bentuk B atau bentuk yang semula menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini percobaannya adalah menggunakan es. Di mana es di sini jika kita simpan di ruangan yang terbuka, khususnya terkena panas, di sini akan lama-kelamaan akan mencair. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, di sini ada air. Dari mana air ini? Dari perubahan wujud ini. Benda. Kenapa bisa berubah? Karena di sini
si esnya itu menyerap kalor atau menyerap panas, sehingga molekul-molekul yang ada di es ini berubah menjadi cair. Ya, sekali lagi, ini adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Ya, padat di sini dicontohkan sama es ini. Es ini menyerap kalor atau menyerap panas dari ruangan yang terbuka, sehingga molekul-molekul yang ada di dalamnya itu menjadi cair. Ya, maka dari itu perubahan wujud benda ini dinamakan mencair. Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, tepuk tangan dulu. Silakan masuk kembali. Nah, itu adalah percobaan yang sederhana tentang perubahan wujud zat. Agar kita lebih memahami kembali bagaimana perubahan itu, Bapak di sini ada sedikit video untuk menambah wawasan kita tentang perubahan wujud gas. Perubahan wujud benda. Silakan untuk diperhatikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Podcast Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Yang sama dengan penjelasannya. Mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih dia? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Ya baik, barusan adalah video tentang perubahan wujud benda ya, untuk menambah wawasan kita lebih mantap. Nah, dari video tersebut Bapak simpulkan menjadi seperti ini. Kelihatan semua? Kelihatan ya. Di sini ada gas, ada wujud gas, ada wujud cair, dan ada wujud padat. Nah, di sini ketiga wujud ini bisa mengalami perubahan. Kenapa bisa mengalami perubahan? Karena adanya pengaruh kalor. Ya, ada yang menyerap kalor, ada yang melepaskan. Sekali lagi, ada yang menyerap, ada yang melepaskan. Kira-kira tadi percobaan kita di luar, yang es itu menyerap apa melepaskan? Sekali lagi, menyerap apa melepaskan? Menyerap. Ya, sehingga si panas itu diserap, sehingga si zat esnya itu suhunya menjadi panas. Ya, kalau melepaskan, si panas dari zat itu dilepas-lepaskan, sehingga suhunya menjadi turun dingin. Ya, paham sampai sini?
Sekali lagi, kalau menyerap, si panas yang ada di luar diserap oleh zat tersebut sehingga keadaan suhu zat tersebut menjadi panas atau meningkat. Ya, kalau melepaskan, si benda tersebut atau zat tersebut melepaskan kalornya, membuang-buang kalornya sehingga si keadaan zat tersebut suhunya menjadi turun ataupun dingin. Ya, yuk kita pelajari di sini. Di sini ada gas, ada cair. Kalau gas berubah menjadi cair disebutnya melembung. Ya, kalau contoh di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti kalau kita bangun pagi terus lihat keluar di kaca jendela kita ataupun di daun-daunan tumbuhan yang kita punya itu ada butiran-butiran air. Nah, itu perubahan dari gas menjadi cair disebutnya mengembun. Sebaliknya, kalau cair menjadi gas, itu disebutnya menguap. Ya, kenapa? Karena dari bentuk cair menjadi gas, menyerap. Sehingga keadaan airnya suhunya menjadi tinggi, panas. Ya, sehingga berubah menjadi gas. Lanjut, di sini ada gas menjadi padat, disebutnya kristal. Contoh rumah apa? Kalau kamu nanti udah besar, terus liburan ke Inggris, ya bakal ada musim dingin. Nah, waktu musim dingin itu pasti ada salju. Dari mana salju? Dari perubahan ini. Dari mana? Dari gas menjadi padat. Saking dinginnya melepaskan kalor, si udaranya menjadi padat. Nah, dari perubahan gas menjadi padat tersebut jadilah salju. Ya, itu namanya mengkristal. Sebaliknya, di sini ada padat, juga ada gas, bisa berubah dari padat menjadi gas disebutnya yang gimana contohnya? Yang kayak tadi. Yang mana? Yang kamper. Kamper itu bentuknya padat. Nah, sama kamu misalkan ditaruh di lemari. Nah, lama-kelamaan udah beberapa hari kamu buka lagi lemarinya, nggak ada. Kampernya kemana itu? Berubah menjadi gas. Ya, kan kamper padat ya. Nah, lama-kelamaan si kamper tersebut berubah menjadi gas. Sehingga berubahnya itu disebutkan atau disebut dengan menyublim. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Kita lanjut? Baik, kita lanjut dengan percobaan tiap kelompok. Ya. Ya, baik, kita lanjut ke percobaan. Ya, setiap kelompok sama Bapak dikasih alat-alat dan bahan. Nah, nanti kamu olah dan gunakan alat-alat dan bahan itu menjadi sebuah percobaan yang sederhana yang menunjukkan benda itu bisa berubah. Siap ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kelompok 1 Bapak kasih. Baik ya, Bapak bagikan tiap kelompok 1 ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan Bapak ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Pegang dulu saja. Ini kelompok. Nah, menulis di sini tentang tata caranya. Di sini kamu tuliskan alat dan bahannya. Kemudian kamu tuliskan perubahan wujud yang ada pada percobaan kamu. Nanti setelah beres percobaannya, kamu tulis di sini. Kemudian produk atau hasil dari percobaan itu kamu presentasikan di depan dua orang. Sampai sini paham? Paham ya? Bapak berikan satu ulasan.
bahan yang ada pada diri. Udah. So, lihat ada nggak perubahannya? Udah. Sok lihat ke kamera. Sudah 3. Nanti tanyain ke Bapak kalau ada yang paham ya. Oke, pasti di payun. Nah, baik, barusan Jamila sudah mempresentasikan. Sekarang, adakah yang mau bertanya dari teman-temannya? Saya lebih mau tanya. Jamila itu membakunya berapa menit? Silakan jawab. Sekitar 2 menitan lebih. Sekitar 2 menitan lebih, kayak lebih untuk merubah dari cair menjadi padat. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kayak lebih lagi, mau borong kayak lebih. Silakan kayak lebih apa? Nah, kalau pengaruhnya itu melepaskan kalor atau menyerap kalor katanya. Kalau pengaruh energinya itu melepaskan kalor. Itu jawaban dari Jamila, kayak lebih melepaskan kalor, ya. Nah, air yang nanti mau berubah itu melepaskan kalor sehingga suhu dari air itu menjadi dingin, lama-lama akan membeku alias padat. Ya, tepuk tangan untuk Ayu Bi, Jamila sama Aira dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah melakukan percobaan, kemudian mempresentasikan
di depan. Ya, sangat luar biasa sekali. Sekarang bagian Bapak untuk menyimpulkan serta menganalisis hasil dari pengamatan kita semua ya. Lihat ke depan semua. Kelihatan nggak? Kelihatan? Woi, belum ada. Kelihatan belum? Nah, kalau ini baru ada. Tadi mah belum ada tuh. Ya. Nah, ini juga adalah kesimpulan yang akan kita diskusikan ya. Nah, dari ketiga kelompok tadi yang sudah melakukan percobaan dan mengeksekusikan, intinya adalah ini. Nah, intinya adalah wujud benda itu bisa berubah. Ya, bagaimana bisa berubah? Berubah itu karena ada pengaruh panas ataupun dingin. Seperti tadi membeku. Pengaruh panas apa dingin? Dingin. Tadi menguap, pengaruh panas apa dingin? Panas. Tadi ada juga menguap. Pengaruh panas apa dingin? Mencair. Pengaruh panas apa dingin? Mencair. Panas ya. Nah, juga disimpulkan bisa menyerap panas dan juga bisa melepaskan panas. Ya, tadi kelompok 1 percobaannya adalah agar-agar, membuat agar-agar dulu ya dikocek, terus didiamkan. Yang tadinya agar-agar tersebut cair, lama-kelamaan kata kira 2 menit itu berubah menjadi padat, beku. Ya, itu dari kelompok 1. Dari kelompok 2 tadi mentega yang tadinya padat dikasih panas atau menyerap panas, si mentega tersebut berubah menjadi cair sehingga mentega itu menjadi meleleh. Sehingga nama perubahannya disebut mencair. Kelompok 3 tadi tentang lilin. Lilin lama-kelamaan dikasih panas yang tadinya panjang menjadi pendek. Kemana? Mencair. Ya, meskipun dari cair tersebut berubah kembali menjadi padat, ya makanya ada yang disebut perubahan sementara, ya yang tadinya padat menjadi cair menjadi padat kembali, itu ada, ya itu namanya perubahan yang sementara sifatnya, ya. Nah, dari materi ini ada yang mau tanyakan? Apa? Oh tidak, juga tidak ada, ya. Ya, kalau tidak ada, bagaimana perasaannya setelah melakukan percobaan? Senang, seru, gembira, wow, bahagia, alhamdulillah. Nah, agar lebih bahagia, Bapak kasih soal ya untuk mengukur kemampuan kamu sejauh mana. Kan udah bahagia. Nah, agar lebih bahagia, Bapak kasih soal untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana. Siap ya? Bapak kasih soal 1 kelompok 1. Siap? Kelompok 1 silakan diisi di kertas lembar masing-masing. Kelompok 2 silakan ambil. Kelompok 3 silakan diisi di buku masing-masing ya. Baik ya anak-anak, kegiatan kita dari awal sampai akhir sudah beres. Alhamdulillah anak-anak Bapak soleh-soleha. Ya, Bapak doakan kalian menjadi anak yang pintar dan cerdas. Ya. Kemudian kata-kata dari Imam Syafi'i Bapak masih ingat? Siapa yang tidak ingin capek belajar, maka siap-siaplah masa depannya akan mengalami kerugian kebodohan. Ya, itu saja yang bisa Bapak ucapkan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin oleh Ustaz KM. Silakan KM. Baik, sebelum pulang kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai.
Selamat bertemu hari besok ya, dengan kembali dengan semangat yang baru. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Desi Arianti dari SDN 3 Cangkuang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan kerja saya Bapak Riki Ramdhani yang kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 4. Nah, baiklah, langsung saja ya Pak ya. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan selalu bahagia. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Bapak, untuk pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai hal-hal yang sudah Bapak laksanakan dalam kegiatan observasi di kelas 4 kemarin. Ya. Baik ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4 kemarin? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, untuk perasaan saya kemarin pas waktu observasi itu cukup bervariasi. Dalam artian saya merasa senang, bahagia, happy karena yang pertama melihat antusias siswa-siswa saya dalam pembelajaran kali itu sangat tinggi. Yang kedua itu menjadi pembelajaran untuk saya di mana saya banyak belajar tentang hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi untuk perasaan saya setelah observasi itu sangat bervariasi, senang, bahagia, happy. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada saya di dalam kelas sebagai supervisornya? Baik Ibu, untuk itu secara teknis memang tidak terganggu ya dalam pembelajaran, ada siapapun itu secara teknisnya tidak terganggu. Tetapi intinya untuk manfaatnya saya betul-betul merasakan manfaatnya, di mana saya merasakan bahwa saya bisa tahu kelemahan saya dalam mengajar di mana, saya bisa ada orang yang mengoreksi, ada yang memberikan umpan balik terhadap saya, karena memang pada dasarnya salah satu fungsi dari supervisor kan untuk mengoreksi, untuk mencari di mana kesalahan saya dalam mengajar. Nah, ketika proses observasi itu memang saya merasakan manfaat dari hal tersebut. Salah satunya adalah saya bisa mengetahui di mana kelemahan saya, di mana kesalahan saya, apa yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran ke depan. Itu saja. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya Pak ya? Sangat, saya rasa bermanfaat. Alhamdulillah. Nah baik Bapak, tolong ceritakan kembali proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin di dalam kelas ketika observasi dengan saya. Untuk secara ringkasnya saya akan bersumber pada modul yang sudah saya buat ya. Untuk jalannya pembelajaran, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis perubahan zat benda di sekitar kita. Terus untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning atau PBL. Untuk strategi saya melaksanakan dengan pembelajaran yang kooperatif. Nah, di dalam pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan ketiga kegiatan penutup. Di mana untuk kegiatan awal saya mengecek dulu kesiapan siswa sejauh mana mereka siap untuk melaksanakan pembelajaran, saya memotivasi mereka untuk lebih semangat dalam proses pembelajaran. Saya mengaitkan kembali materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari saat itu. Saya berikan dulu tujuan pembelajarannya supaya mereka tahu bahwa pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang materi. Untuk kegiatan inti terdiri dari 5 singkat 1, 2, 3, 5, di mana untuk mengawali kegiatan itu saya melakukan asesmen diagnostik, di mana saya ingin tahu dulu sejauh mana mereka mengetahui tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian kita sama-sama mengevaluasi di mana kesalahannya, sejauh mana mereka tahu tentang materi itu. Lanjut ke singkat yang pertama tentang permasalahan. Artinya, saya mengajak mereka untuk melakukan percobaan sederhana tentang perubahan zat benda. Lanjut kepada sifat yang kedua tentang pengorganisasian, di mana saya melakukan atau membagi siswa-siswa saya menjadi 3 kelompok.
Untuk sintak yang ketiga tentang membimbing dalam proyek percobaan, di mana 3 kelompok tersebut saya berikan percobaan yang berbeda-beda, tentunya dengan alat-alat dan bahan yang sudah saya sediakan. Lanjut ke sintak yang keempat tentang penyajian, di mana setiap kelompoknya menjadikan hasil dengan metode presentasi. Dan yang terakhir, sintak yang kelima tentang menganalisis, di mana rekan-rekan atau siswa-siswa yang lain merespon presentasi dari tiap kelompoknya. Lanjut dengan kegiatan penutup, saya menyimpulkan materi tersebut secara bersama-sama, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan siswa-siswa, kemudian ditutup dengan asesmen formatif. Saya memberikan penilaian pengetahuan, saya memberikan 5 butir soal, di mana 1 butir soalnya 20 poin, di mana ketika siswa tersebut bisa menjawab kelima-limanya, siswa saya mendapatkan nilai 100. Dan ditutup dengan sebuah motivasi untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Luar biasa sekali Bapak ya. Lihat dari apa yang sudah Bapak jelaskan barusan tentang proses pembelajarannya, coba menurut Bapak, apakah ada hambatan di dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan tersebut? Untuk hambatan, setiap pembelajaran pasti ada hambatan, tapi hambatan yang saya rasakan ketika pembelajaran waktu observasi adalah anak-anak belum terbiasa dalam model pembelajaran seperti itu. Dalam artian terjadi dinamika kelompok, terjadi permasalahan dalam setiap kelompoknya, di mana anak yang terlihat aktif itu aktif, anak yang pasif tanda kutip kurang mengapresiasi itu terlihat malas. Dalam artian anak-anak yang pasif itu menjadi hal yang waktu yang pas mereka untuk bermalas-malasan. Itu bisa jadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin saja mereka belum terbiasa dengan model seperti itu. Mereka terbiasa dengan pembelajaran yang tradisional, di mana guru hanya menyampaikan, guru hanya memberikan materi, dan anak-anak hanya mendengarkan saja. Sehingga ketika diberikan proyek-proyek yang seperti itu, mereka belum terbiasa. Itu bisa jadi hambatan yang saya rasakan pada waktu itu. Iya. Nah, dari hambatan-hambatan yang Bapak rasakan, coba apa Bapak mempunyai solusi untuk memecahkan hambatan tersebut? Untuk solusi, karena memang mereka belum terbiasa, artinya solusinya adalah mereka harus dibiasakan dengan proyek-proyek yang seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya memberikan satu solusi adalah saya memberikan ruang kreativitas yang lebih luas lagi, dalam artian saya akan memberikan tugas atau tanggung jawab yang lebih kepada siswa yang aktif untuk membimbing anak-anak yang kurang aktif supaya terlihat aktif. Mungkin itu solusi yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk pembelajaran. Amin. Nah, coba dari solusi yang Bapak ungkapkan, kapan kira-kira akan dilaksanakannya? Untuk kapannya mungkin lebih cepat lebih baik. Dalam artian ketika saya mendapatkan materi yang membutuhkan proyek itu, saya akan lakukan solusi. Jadi untuk waktunya itu lebih cepat lebih baik. Jadi ketika ada lagi mata pelajaran itu, saya akan buat solusi. Iya. Alhamdulillah Bapak yang untuk pertanyaannya sudah selesai. Dan saya di dalam catatan saya ketika kemarin saya mengobservasi Bapak, saya melihat pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Dari catatan saya, alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran yang tercapai oleh peserta didik. Bapak pun melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi dan model yang Bapak rencanakan di dalam pembelajaran tersebut. Dan menurut saya ketika kegiatan pembelajaran kemarin Bapak sudah sangat luar biasa sekali di dalam kelas. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi apa ya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas bimbingan. Ya, terima kasih Bapak ya. Bapak terima kasih ya untuk telah bersedia untuk menjadi objek pengamatan saya dalam tugas modul 2.3 ini tentang coaching supervisi akademik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya.